Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 17 tim B KKN UIN Sunan Ampel Surabaya akan menjelaskan tentang apa saja varian-varian baru terkait COVID-19. Nah, apa saja varian-varian baru dari COVID-19? Sejak akhir tahun 2020, virus corona telah bermutasi menjadi beberapa bagian jenis baru. Yang pertama adalah varian Alpha, yang kedua adalah varian Beta, yang ketiga adalah varian Gamma, yang keempat adalah varian Delta, yang kelima adalah varian Lambda, dan yang terakhir adalah varian Kappa. Virus corona varian baru tersebut telah muncul dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia, negara kita. Agar Anda tidak bingung atau untuk memahamkan diri dan lebih mewaspadai terkait berbahayanya pandemi COVID-19 ini, kita harus mengetahui perbedaan-perbedaan dari varian-varian COVID terbaru ini. Perbedaan COVID-19 varian Alpha, Beta, Gamma, Delta, Lambda, dan Kappa itu suatu varian virus yang memiliki satu atau lebih mutasi yang membuatnya berbeda dari varian lain. Menurut WHO, ada beberapa varian virus yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah varian Alpha, di mana kode varian Alpha ini adalah B.1.1.7. Nah, kasus pertama varian Alpha ini ada ditemukan di Inggris pada tahun 2020 bulan September lalu, dan tingkat penularan virus ini adalah 43 sampai 90% lebih mudah menular dari virus corona sebelumnya. Tingkat keparahan infeksi dari varian Alpha ini lebih berpotensi menimbulkan gejala berat dan peningkatan risiko rawat inap dan risiko virus corona jenis awal. COVID-19 varian Alpha diketahui lebih cepat penularannya dan menyebar karena lebih mampu menembus sistem kekebalan tubuh manusia. Bahkan sejak April tahun 2021, varian ini sudah menjadi salah satu varian virus corona yang dominannya di Amerika Serikat dan Inggris. Yang kedua adalah varian Beta, dengan kode varian B1351. Kasus pertama kali ditemukan adalah di Afrika Selatan pada Mei 2020. Tingkat keparahan infeksi yaitu lebih beresiko menyebabkan gejala COVID-19 berat dan juga meningkatkan resiko infeksi ulang dan lebih menular antar sesama manusia. Gejala umum virus corona varian ini umumnya mirip dengan gejala COVID-19 secara umum, tetapi COVID-19 varian Beta lebih kebal terhadap beberapa jenis pengobatan. Namun, penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa COVID-19 varian Beta gejalanya lebih ringan terhadap orang yang telah melakukan vaksin COVID-19 seperti vaksin Sinovac, Pfizer, dan Moderna. Di Indonesia, varian Beta pertama kali ditemukan pada 25 Januari 2021 dengan jumlah 7 virus atau 0,28%. Yang ketiga ada varian Gamma, di mana varian Gamma ini memiliki kode varian P1. Kasus pertama ditemukannya varian Gamma ini ada pada negara Brazil, tepatnya pada bulan November tahun 2020. Tingkat penularan sendiri dari varian Gamma ini belum diketahui dan varian Gamma ini cenderung kebal dengan pengobatan COVID-19. Meski mutasinya berbeda dengan varian-varian COVID-19 lainnya, namun gejala yang ditimbulkan oleh varian Gamma ini cenderung sama dengan varian-varian COVID-19 lainnya seperti varian Beta. Sedangkan efektivitas penerapan vaksinasi COVID-19 pada varian Gamma ini belum diketahui dengan jelas dan terus dalam proses penelitian para peneliti. Yang keempat yaitu varian Delta, di mana varian ini memiliki kode B1.617.2. Nah,
Penyebaran pertama kali virus ini yaitu di negara India pada tahun 2020 bulan Oktober. Tingkat penularan virus ini yaitu 30 sampai 100% lebih parah daripada varian Alpha. Nah, tingkat terinfeksinya varian ini yaitu 2 kali lipat dari varian Alpha. Varian ini sudah tersebar di 74 negara. Nah, kabar baiknya ada vaksin yang dapat melindungi diri kita seperti vaksin AstraZeneca yang dapat melindungi diri sekitar 60 hingga 79% untuk varian Delta. Varian selanjutnya adalah varian Lambda. Varian ini merupakan varian ke-6 COVID-19 dengan kode C37. Varian ini berasal dari negara Peru. Nah, menurut WHO, varian ini masih termasuk ke dalam varian of interest atau masih dalam penelitian bagaimana penularan dan keparahan infeksinya. Untuk nomor 6 adalah varian COVID-19 Kappa dengan kode varian 16172. Tingkat infeksi dan tingkat penularannya masih belum bisa diketahui. Akan tetapi, varian Kappa telah ditemukan pertama kali di India pada bulan Oktober 2020. Menurut laporan dari COVID-19 secara nasional di Indonesia, telah ditemukan varian Kappa pada bulan Juli 2021. Pola mutasi dari varian Kappa ini hampir sama dengan varian Delta. Akan tetapi, tingkat infeksi dan tingkat penularannya masih belum bisa diketahui. Meski demikian, beberapa penelitian sejauh ini mengatakan bahwasannya virus COVID varian Kappa tidak menunjukkan tingkat penularan dan tingkat infeksi yang lebih parah daripada varian COVID-19 yang jenis awal. Efektivitas vaksin, pengobatan COVID-19 jenis baru varian Kappa ini masih terus diteliti. Sama seperti varian Lambda, virus COVID-19 varian Kappa ini masih dikategorikan sebagai varian of interest oleh WHO. Itu tadi beberapa perbedaan mulai dari varian Alpha, Beta, Gamma, Delta, Lambda, dan Kappa yang penting sekali untuk kita pahami. Saat ini, beberapa variasi yang menyebar itu tadi memungkinkan untuk berbagai gejala serta tingkat keparahannya pun lebih bervariasi dan lebih bermacam-macam. Namun, secara umum, gejala COVID-19 varian baru tidak jauh berbeda dengan gejala-gejala yang timbul pada COVID-19 pada umumnya, seperti batuk, demam, sakit otot, sakit kepala, sakit tenggorokan, hingga anosmia. Pada kasus tertentu, varian COVID-19 seri Alpha, Beta, Gamma, Delta juga akan menimbulkan gejala ataupun infeksi yang lebih parah, seperti sesak nafas, dada berdebar-debar, kurangnya nafsu makan, hingga penurunan kesadaran ataupun yang disebut dengan koma. Gejala berat tersebut pada umumnya lebih berisiko pada kelompok lansia serta pengidap penyakit penyerta seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau asma. Oleh karena itu, jika tubuh Anda mulai mengalami gejala COVID-19, janganlah menganggap hal itu sebagai hal yang sepele. Segeralah lakukan isolasi mandiri, mengingat beberapa varian COVID-19 mulai dari Alpha, Beta, Delta sudah masuk di Indonesia. Jika gejala yang Anda rasakan tidak kunjung membaik, segeralah lakukan check up ke dokter untuk mendiagnosa apakah tubuh Anda terpapar COVID-19 atau tidak. Dokter bisa menyarankan tes swab, tes antigen, hingga tes PCR. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Dan semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat dan barokah bagi kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.